Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk dilayani oleh Pastor Daniel Simamora ya. Nah, saya mengenal Pak Daniel tahun 79 di Jogja. Ya, teman sekelas istri saya, duduknya di depan bangku istri saya kalau sekolah gitu. Dan sejak saya mengenal dia menerima Kristus secara pribadi. Saya mengenal dia adalah orang yang hidupnya serius untuk Tuhan. Dari sejak dia mengenal Kristus, dia memberi hidupnya ya sungguh-sungguh dan serius, dan orangnya begitu menggebu-gebu, itu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa. Dan setelah lebih dari 20 tahun saya baru ketemu dia lagi di sini, saya melihat dia tidak berubah, saudara. Orangnya masih tetap hangat, kasihnya itu meluap-luap begitu, sehingga saya merasakan wah betapa berbahagianya yang menjadi istri dia itu. Haleluya. Iya. Kalau dia menceritakan istri dan anak-anaknya itu seperti orang yang baru jatuh cinta, dia meluap-luap ya. Apalagi kalau dia menceritakan tentang Yesus kekasih jiwanya. Amin. Oleh sebab itu saya undang dia untuk bisa memimpin firman Tuhan. Saya serahkan mimbar ICC hari ini untuk dia supaya kita diberkati oleh firman Tuhan ya. Yuk, Daniel, silakan. Mari kita berdoa. Kami selalu kagum Tuhan akan karya-Mu dalam hidup kami. Kami hanya bisa mengais sana sini Tuhan untuk bertemu Engkau. Tapi secara pribadi Tuhan, Engkau turun dari sorga dan mati di atas bukit Golgota untuk kami. Itu penghormatan, kemuliaan, keberhargaan yang luar biasa yang sudah kami terima. Ampuni kami Tuhan, kami terlalu sering diam untuk mengatakan ini kepada banyak orang. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar di kaki-Mu. Kami mau duduk diam. Izinkan kami Tuhan, beri kami hati seorang murid, beri kami telinga seorang murid, beri kami mata seorang murid Tuhan, sehingga ketika kami masuk ke tempat ini dan kami keluar, kami berbeda. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Tuhan, Kau berbicara secara khusus kepada kami. Berbicaralah, ambil alih pikiran hati kami, Roh Kudus. Izinkan kami Tuhan menjadi serupa seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya tidak pernah bisa menyangka kalau tahun 77, 78, 79 itu saya tidak pernah bertobat. Saya mungkin akan menjadi penjahat kelas kakap. Karena penjahat itu bukan orang bodoh. Kebanyakan penjahat itu orang pintar. Ya, orang-orang yang punya otak. Ya. Nah, puji Tuhan, saya memang sangat bersyukur mempunyai dua sahabat paling tidak, suami istri ini, Kak Santo dengan istrinya, Ibu Lilis. Dialah yang berani menawarkan kepada saya untuk mengalami retreat, untuk mengikuti satu retreat. Nah, proses selanjutnya ditangani oleh Kak Santo. Saya manggil Kak Santo karena itu hal yang paling penting. Setelah kita terima Tuhan, kita harus bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara harus cek lagi. Jangan-jangan saudara belum kenal Tuhan. Tema minggu ini adalah, oke, tolong dihidupkan lagi tadi ya. Itu apa? Aku sudah bertemu Tuhan. Ini yang paling penting. Aku sudah melihat Tuhan. Kalau dalam hidup kita tidak pernah melihat Tuhan, saya khawatir saudara sampai kapanpun saudara akan jatuh bangun. Ya, itu hal yang penting. Melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, itulah kekristenan. Oke, mari kita baca satu perikop, mungkin bukan satu perikop, tapi dua perikop. Ini kisah tentang Maria Magdalena. Dari Yohanes pasal 20, ayat 11 sampai dengan 23. No. Ya. Ayat 11 sampai dengan 18, sorry. Tapi kita baca dulu dari ayat 1 aja. Mari kita bangkit berdiri.
Bersama-sama kita membacakannya dalam bahasa Indonesia. Saya membacakan ayat ganjil, saudara membacakan ayat genap. Oke, di ayat terakhir ayat 18, mulai dari ayat 1, kita baca bersama-sama. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sama-sama 1, 2, 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan, mari silakan duduk. Saya pegang aja ya, nggak apa-apa ya. Saya pegang, oke, great. Nama saya Sudirman Effendi Parulian Simamora. Jadi agak panjang, kalau saudara mau ingat saya, sebenarnya waktu SMA itu nama saya Dirman. Kisah tentang Maria Magdalena ini adalah salah satu kisah yang mengubah hidup saya. Kisah yang luar biasa, yang membuat saya sungguh-sungguh menjadi bersemangat terhadap Tuhan, on fire bersama Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil, paling tidak saudara punya semangat terhadap Injil. Semangat itu menular, saudara. Rasa sukacita saudara, kesukaan saudara terhadap Tuhan itu menular. Kalau saudara tidak bisa ngomong sama orang lain, paling tidak saudara punya semangat. Deal? Setuju? Amin? Saudara jangan diam saja. Saudara harus berani mengatakan kepada orang lain. Kalau saudara tidak berani mengatakan, paling tidak saudara semangat. Saudara terlihat, terbukti dari wajah saudara, terbukti dari gestur saudara, bahwa saudara adalah pemilik kerajaan Allah. Itu hal yang penting, saudara. Coba kita mau fair dulu ya. Sebenarnya hidup di dunia sama hidup yang akan datang itu mana lebih panjang? Halo? Setuju kan? Kita dibatasi. Alkitab mengatakan kita punya usia cuma sampai 70 tahun. Tapi di kerajaan sorga atau di kerajaan neraka, kita tak terhingga. Nah, orang Kristen kebanyakan memberikan kepada Tuhan sisa-sisanya. Benar tidak? Bagian-bagian yang sisa. Saya bersyukur, saya sejak muda sudah kenal Tuhan. Luar biasa. Walaupun dalam prosesnya up and down.
Tapi Tuhan ada di setiap saya, up and down. Mungkin saya pernah lari dari kehendak Allah. Mungkin saya pernah jauh dari kehendak Allah. Tetapi tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau saya. Ini harus kita ketahui. Ini yang saya ketahui. Dan ini yang menolong saya di setiap kali saya down. Maria Magdalena adalah orang yang sedang down. Satu-satunya orang, satu-satunya oknum, satu-satunya manusia di dalam hidupnya yang mau mengerti tentang dia cuma Yesus. Dia mantan pelacur, saudara. Saudara tahu arti pelacur? Kalau disebut di Indonesia itu sampah masyarakat. Kalau saya bilang itu WC umum. Ya semua pria bisa sama dia. Bukankah itu WC umum? Nah, dia tahu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menerima dia. Itu suatu hal yang luar biasa. Orang itu perlu penerimaan, siapapun, entah dia orang tua, entah dia itu anak, entah dia itu istri, entah itu dia suami, entah dia itu siapa saja, dia perlu penerimaan. Di mana-mana dia butuh itu. Saudara butuh itu, saya butuh itu. Kalau saudara datang ke tempat satu pekerjaan, saudara tidak diterima, rasanya seperti berada dalam neraka. Saudara dihargai pekerjaan saudara, diterima pekerjaan saudara, saudara akan pasti merasa, aku ada. Amin. Halo? Amin. Iya, saya sedang tidak berada di depan kuburan kan. Ya, ayo. Orang Amerika katanya itu orang ekspresif. Anda ada di tanah Amerika, mestinya saudara punya pegang budaya Amerika. Ya, ekspresif. Kalau saudara tidak bisa beritakan Injil, paling tidak saudara punya ekspresi Kristus. Ya, menular itu saudara. Semangat itu menular. Ya, oke. Nah, Maria Magdalena yang kehilangan figur dalam hidupnya itu, dia merasa sedih sekali. Saya tanya saudara, siapa orang paling akhir di Bukit Golgota? Kalau saudara baca satu pasal sebelumnya, itu akan terlihat 3 orang, semuanya bernama Maria. Maria ibu Yesus, Maria Kleopas, dan Maria Magdalena. Semuanya nama Maria. Siapa yang ada punya nama Maria di sini? Puji Tuhan, karena artinya buruk. Benar, saudara-saudara baca buku saya. Tetapi Tuhan pakai orang yang punya arti nama buruk ini menjadi orang yang paling akhir di Bukit Golgota. Orang yang paling akhir di Bukit Golgota artinya dia orang yang sangat care sama siapa yang mati di atas Bukit Golgota. Dia orang yang sangat peduli terhadap person yang ada di atas kayu salib itu. Maria Kleopas, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yesus. Dia punya hati yang melekat kepada orang itu. Saudara, Maria sedih. Orang yang figur yang sangat dia percaya itu mati. Saudara pernah punya kehilangan orang yang saudara kasih? Entah itu ayah, ibu, atau siapa saja. Entah itu kakek, nenek. Saya mau tanya sama saudara, ketika kakek saudara meninggal, mungkin itu lebih dulu ya, kemudian saudara kehilangan orang tua saudara, ayah atau ibu, atau anak mungkin. Saya mau tanya, apakah saudara punya pengalaman baru terhadap meninggalnya orang yang terakhir itu? Tidak ada pengalaman terhadap meninggal yang pertama. Kemudian kita pakai, kalau misalnya cari kerja kan harus berpengalaman gitu kan, benar nggak? Tapi ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, entah itu kakek atau nenek, kemudian kita ibu kita meninggal atau ayah kita meninggal, kita tetap menangis. Pengalaman itu nggak berlaku, benar nggak? Oke, selalu ada pengalaman yang baru terhadap orang yang kita kasih ketika dia meninggal, benar tidak? Entah itu kakek kita duluan, kemudian baru ayah kita tidak bisa bilang, aku sudah pernah berpengalaman karena kakekku sudah pernah meninggal. Kemudian kita ketemu sama ayah kita, oke saja, meninggal aja lah, gak apa-apa. Gak bisa begitu. Benar tidak? Dan Maria Magdalena, saya tahu dia pasti orang yang sebatang kara. Ketika orang yang sangat mengasihi dia, yang bisa menerima dia meninggal, dunia ini gelap. Saudara pernah putus cinta? Saya pernah putus cinta, dia tahu banget. Itu gelap, itu 3 hari 3 malam. Saya berada di sudut kamar, diam aja sendiri. Wah, itu menyedihkan. Itu dunia rasanya semua yang dimakan itu pahit aja.
Rasa apapun yang manis itu pahit aja. Kita perlu berpengalaman seperti itu, saudara. Perlu kita tahu hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Perlu kita mengalami hal-hal yang pahit supaya kita tahu apa arti yang manis. Oke? Nah, Maria Magdalena pada saat itu dia sudah kehilangan orang yang terakhir dari Bukit Golgota ini, dia kehilangan figur. Tidak ada cara lain. Pagi-pagi sekali, sementara murid yang lain masih tidur, bahkan ibu Yesus masih tidur, bahkan Maria Kleopas yang masih tidur, dia pergi ke kubur Tuhan. Itu luar biasa sekali. Siapa yang pernah datang ke kuburan pagi-pagi buta? Saudara ingin ketemu hantu? Ini perempuan, saudara. Perempuan datang ke kubur Yesus itu pagi-pagi subuh. Dia datang ke kubur Yesus, kemudian dia ingin melihat apa? Ingin melihat apa paling tidak begini loh. Kalaupun engkau sudah mati, aku bisa hanya melihat mayatmu saja, itu sudah cukup bagiku. Oke? Sudah ada dua situasi. Dia kehilangan figur, dia sekarang kepengen hanya lihat mayatnya saja, itu sudah cukup. Saudara tahu nggak? Waktu dulu saya masih pacaran ya. Itu kalau lewat depan asramanya saja saya sudah cukup. Saya sudah senang sekali. Apalagi kalau dia datang ke persekutuan, senang banget. Nggak usah ngobrol aja, saya lihat punggungnya saja sudah cukup. Fall in love. Itu namanya jatuh cinta. Benar saudara, kalau saudara nggak seperti gitu, saudara perlu tanya-tanya nih. Jangan-jangan saudara setengah cinta sama dia. Saya sangat senang sekali, apalagi kalau lari pagi gitu. Lihat, dia belum bangun, dia masih tidur mungkin di dalam. Senang banget gitu. Itu yang dialami Maria Magdalena. Kalaupun engkau mati Tuhanku, nggak apa-apa deh. Aku akan lihat dan mau jemput lihat mayatmu saja, itu cukup buat. Oke, sudah ada dua situasi. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia lihat, kuburan itu batunya sudah terguling. Dia bingung. Kalau saudara yang pernah ke Israel itu menggulingkan batu kuburan itu perlu tenaga ekstra, bukan satu orang, 2-3 orang mungkin bisa ya. Baru bisa itu. Dan dia bingung itu. Wah, kenapa ini? Ada apa? Kalau di kuburan Cina itu mungkin ada harta di dalamnya. Tapi ini kan nggak ada, cuma kain peluk. Iya kan? Kan kalau kuburan Cina itu kan setelah meninggal itu masih dikawal ya, dijaga. Jangan-jangan di dalam ada mobil-mobilannya, ada apa-apa macam-macam gitu ya. Seperti gitu kan. Kalau dia nggak pernah capek ke Singapura, paling tidak ke New York, paling tidak ada Twin Tower-nya gitu atau apanya yang WTC-nya gitulah, apalah yang itu dibuat seperti begitu. Dan ini seperti itu saudara. Dia lihat, dia kaget. Wah, mari kita lihat ayatnya. Ini pembicaranya luar biasa. Kemudian di sini dikatakan apa? Iya, ayat iya. Pagi hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ya. Hari itu masih gelap ya. Kalau ada saudara di antara saudara yang pergi ke cemetery atau ke tempat kuburan pada pagi-pagi gelap seorang diri, saudara sedang mencari sesuatu yang namanya hantu. Saya melakukan itu pernah. Saya pernah melakukan itu, tapi hantunya nggak pernah mau ketemu saya. Mungkin hantunya takut, saya milik Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke. Nah, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dia berlari mendapatkan Simon Petrus. Dia tahu Simon Petrus itu adalah kepala dari murid-murid. Dia lapor. Dia murid yang paling dikasih, benar nggak? Ada berapa orang murid yang paling dikasih Tuhan? Ada 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia melapor sama Petrus. Sebagai papa gereja, sebagai orang yang dia tahu bahwa ini adalah pemimpinnya, dia lapor ke sana. Dia datang ke Petrus. Petrus, ini dikatakan begini ya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan telah diambil. Di mana diletakkan kami tidak tahu. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Murid yang lain itu ditafsirkan adalah Yohanes. Ya, keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Perhatikan baik-baik, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini murid yang dikasih Tuhan. Tadi Maria Magdalena dia menjenguk ke dalam. Ini murid yang dikasih Tuhan, tapi dia tidak pernah masuk ke dalam. Perhatikan baik-baik.
Saya akan ingin saudara menangkap satu pelajaran penting pagi ini. Apakah saudara murid yang dikasihi Tuhan, ataukah saudara murid seperti Maria Magdalena? Yesus bangkit. Pertama kali menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Kenapa dia tidak menampakkan diri kepada tiga murid yang dia kasih? Kenapa? Coba lihat, tadi saya sudah bercerita kepada saudara. Karena dia tahu orang yang sangat terpaut kepada dia cuma Maria Magdalena. Padahal kan Petrus baru menyangkal Tuhan ya 3 kali. Dia butuh kehadiran Tuhan secara pribadi. Padahal ada 2 murid yang sedang berjalan ke arah yang salah. Mereka pergi ke Emmaus. Murid ini perlu Tuhan. Tapi kenapa dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Saya belajar satu hal. Pengetahuan saudara tentang Tuhan tidak pernah bisa dipakai menjadi tolak ukur bahwa dia kenal terhadap saudara. Hati-hati ya. Jangan saudara pikir karena saudara punya pengetahuan dengan Tuhan, punya pengetahuan yang luar biasa dan banyak tentang Tuhan, itu menjadi tolak ukur. Oke, saudara bisa masuk surga. Ini bukan sekolah loh saudara. Saudara punya sertifikat, dilihat kemudian Tuhan mencari hati saudara. Hati Maria Magdalena yang hanya terpaut kepada Yesus inilah yang Tuhan butuhkan. Perhatikan baik-baik. Dapat pelajaran hari ini. Jangan saudara pikir saya sudah baca Alkitab 18 kali. Oke, Tuhan pasti luluskan saya masuk surga. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sampai 1 kali aja? 1 kali aja sampai selesai. Oke, cuma 2 orang yang masuk surga ya? 3 orang. Siapa yang sudah pernah baca paling tidak 1 kitab aja sampai selesai? Oke. Kalau saudara belum pernah baca 1 kitab sampai selesai, hari ini pulang baca kitab Yudas. Cuma 1 pasal selesai. Ya, next time kalau saudara ada hamba Tuhan yang bertanya, saudara sudah bisa angkat tangan gitu, gak malu-maluin. Ya, oke. Maria Magdalena yang mantan pelacur ini, dia cuma tahu ada satu oknum, ada satu person, ada satu orang yang hanya mengasihi dia. Dan kemudian hatinya terpaut. Dia tidak peduli dengan yang lain. Dia tidak peduli dengan gelapnya pagi hari. Dia tidak peduli dengan ketakutannya. Dia tidak peduli dengan segala sesuatu menjadi kelemahannya. Dia adalah seorang pelacur biasa. Pagi hari baru kembali ke rumah. Oke? Dan dia pergi, dia mengalahkan rasa takutnya. Dia pergi ke tempat di mana person yang sudah memperhatikan hidupnya. Dia datangi dan dia lihat. Loh, gak ada. Tapi dia lari kepada Petrus. Petrus datang ke sana dengan Yohanes. Petrus melihat kemudian dia pergi balik. Berhati-hati saudara dengan rumah saudara. Mungkin saudara punya tempat tinggal di dunia ini. Tapi kalau tempat tinggal itu membuat saudara pergi dari Yesus, bakar itu tempat tinggal. Petrus yang merasa dia punya rumah dan dia kembali ke rumahnya. Tapi Maria Magdalena yang tidak punya siapa-siapa, dia tetap bertahan di sana. Coba kita lihat di bawah. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Ayat 6, masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bahasa wanita yang paling hancur hati cuma air mata. Bahasa seorang ibu terhadap anaknya yang nakal dan jahat itu cuma air mata. Ketika saudara bertobat, ketika saudara kenal Tuhan secara pribadi, air mata itu bahasa yang paling ampuh. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang yang dia harapkan satu-satunya di atas muka bumi pergi, hilang, dicuri orang. Dia belum tahu bahwa dia sudah terangkat di surga. Dia sudah diangkat, sudah dibangkitkan. Dia belum tahu itu. Tapi di sini dia menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Mungkin begini kira-kira bentuknya.
Dia sudah menangis begini, dia duduk, ini kuburnya. Dia lihat lagi, dia masih kurang yakin. Oh iya, gua bilang, nangis lagi. Dia lihat lagi. Oh iya, sudah pergi. Nangis lagi. Itu yang terjadi. Kata malaikat-malaikat itu. Oke. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Malaikat. Genusnya apa? He or she. Malaikat. Genusnya apa? He, kan? Setuju? Malaikat itu selalu digambarkan he, bukan she. Ya? Perhatikan baik-baik ya. Ini pelacur, ini he. Pelacur itu kan paling hebat dan paling tahu siapa laki-laki ya. Ini Maria Magdalena. Dan malaikat selalu digambarkan dengan wajah yang terang benderang, ganteng, ya. Idaman banyak wanita lah kalau dia ada muncul gitu. Ya, oke? Tapi dia tidak tertarik. Maria Magdalena yang kenal setiap pria yang pernah berhubungan dengan dia. Mungkin macam-macam itu. Ada yang hidung belang, ada yang mata belang, ada yang rambut belang, apa saja lah itu. Tapi itu dia tahu. Tapi ketika dia melihat malaikat, gak tertarik. Gak tertarik. Malah dia bilang apa di sini? Saya kaget. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini udah ngomong loh malaikat, malaikat ya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab dia kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia laporkan isi hatinya yang pertama, Tuhanku diambil orang. Karena itulah ikatannya terhadap Tuhan kuat sekali, melekat hatinya kepada Tuhan. Tuhanku telah diambil orang. Saya tidak tahu saudara, berapa lama dalam hidup saudara-saudara sepertinya jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari saudara. Kita merasa mungkin pada saat itu, Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau saat ini? Aku butuh engkau. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, aku sudah kehilangan pasanganku, aku sudah kehilangan anakku, aku butuh engkau saat ini, Tuhan. Di mana engkau? Itu yang terjadi, saudara. Saya melihat remuknya hati dari Maria Magdalena. Sekarang saudara, betapa tidak fairnya kita dalam hidup kita. Kita keles sama pasangan kita keles sama teman sekerja, kita keles sama anak kita, yang disalahkan Tuhan. Kambing hitam itu sering jadi Tuhan. Benar tidak? Aku nggak mau datang ke gereja, dia masih ada di sana. Kan Anda bertengkar sama manusia kan, bukan bertengkar sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ini kambing hitam kan? Nggak fair. Benar tidak? Ayo, come on. Punya logika kan? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap, saya sebutnya akal budi ya. Kalau saya mau kasar, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap otakmu. Kira-kira gitu. Kita nggak cocok dengan pendetanya, kita tinggalkan gerejanya. Fair nggak? Tidak. Tidak fair. Kita clash sama teman kita pemain musik, misalnya seperti gitu ya. Saya pikir saya tidak sedang menceritakan pemain musik. Saya pemimpin Celebration of Praise beberapa waktu lalu. Saya tahu pemain musik. Maaf, pemain musik itu pemain mut-mutan. Ya, hati-hati. Saudara melayani Tuhan itu bukan dengan mut-mutan. Ya. Siapa jagonya musik di dunia? Di alam jagat semesta ini apa? Lucifer. Kalau saudara tidak mau merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan, kalau saudara tidak mau lutut saudara di hadapan Tuhan, saudara pemain musik, kawannya Lucifer. Karena dia berjalan pun seperti bernyanyi. Siapa ada di sini menangis seperti bernyanyi? Kecuali orang Batak. Iya tak? Jadi hati-hati. Saya selalu mengingatkan, maaf, ini tidak ada pesan sponsor ya, tidak ada. Tidak ada pesan sponsor dari Kasanto, enggak ada. Karena saya orang musik, saya tahu. Berhati-hati kalian kalau Tuhan kasih kemampuan untuk bermain musik. Beri itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, itu untuk kemuliaan Tuhan. Anak saya sekarang keterima di Saat Malam, pemain biola, satu-satunya murid mahasiswa biola tahun ini di Saat Malam, dan dia dapat beasiswa dari salah satu gereja. Saya selalu tekankan sama dia,
semua talentamu, semua kemampuanmu hanya bisa berarti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang dunia menyembah Tuhan dengan musik yang gila-gilaan, tidak apa-apa, tapi mereka nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka miliki. Oke? Nah, kita kembali ke ceritanya si Maria Magdalena yang cantik ini ya. Sesudah berkata demikian, ayat 14, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya katakan tadi, dia tidak tertarik dengan wajah malaikat yang ganteng itu. Dia tidak tertarik dengan wajah malaikat yang sungguh bersinar itu. Dia tidak tertarik. Saudara, begitu banyak orang Kristen yang dalam kesaksiannya dia bertemu dengan malaikat Tuhan, itu menjadi kesaksian luar biasa. Dia tidak tertarik karena hatinya sungguh terpaku kepada Tuhan. Yang paling penting yang dia tertarik, Tuhanku mana? Tuhanku mana? Saya tidak tahu saudara, apakah saudara ketika saudara nggak punya pekerjaan, pekerjaanku mana? Bukan Tuhanku mana? Kalau Tuhan saudara cari pertama, maka Tuhan akan kasihkan kepada saudara segala-galanya. Amin. Aduh, di kuburan lagi. Amin. Ya, harus yakin. Saudara harus yakin bahwa saudara sudah ditebus Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan, bahkan Tuhan tambahkan. Saya tinggal di kaki Gunung Kamojang, sekitar 45 menit dari kota Bandung. Sudah hampir 22 tahun saya ada di sana. Dan saya melayani di tempat yang sepi. Tapi dunia internet kan luar biasa sekali. Dunia media sosial itu luar biasa sekali. Saudara bisa dari Kalijode sampai ke California. Ya toh? Bisa dari California sampai Kaliurang. Bisa dari Kalvari sampai Kaliurang. Bisa kan? Gak ada masalah sekarang. Global Village. Semua kampung. Sama kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang ciptain internet? Siapa yang ciptain internet? Wah, sini orang-orang di Amerika juga masih pada bodoh ya. Katanya orang pintar di Amerika. Siapa yang ciptain internet? Oke, siapa yang punya ide tentang internet? Ya. Maksudnya tahu tentang internet? Dia jauh-jauh hari sudah memikirkan bahwa internet ini akan ada. Tuhan Yesus. Percaya tidak? Saudara kan semua kan pakai otak kan, punya logika kan? Coba, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bahasa Inggrisnya jala apa? Hah? Jala ketemu jala samanya apa namanya? Internet. Ya kan? Jadi hati-hati saudara. Sekarang pesan Tuhan harus sampai ke ujung-ujung bumi. To the very bounds of the earth. Kisah Rasul ayat 1 ayat 8. Benar kan? Sampai ke ujung bumi. To the very bound of the earth. Pesannya harus sampai, orangnya tidak perlu. Nah sekarang alat yang bisa sampai untuk menyampaikan pesan itu sampai ke ujung dunia apa? Internet. Anda itu adalah internet penjala manusia. Saudara harus bangga pada zaman ini. Saudara berada di zaman yang terakhir yang luar biasa sekali, di mana kemampuan informasi bisa sampai kemana saja. Plak, menyebar kemana-mana. Nah kalau internet saudara gunakan hanya untuk lihat gambar porno, saudara jangan ketawa. Berarti saudara ketawa saudara pernah lihat gambar porno di internet ya. Saya tanya, bagaimana caranya saudara menghapuskan gambar porno yang pada saudara lihat dalam pikiran saudara? Bingung kan? Kalau Tuhan buka pikiran saudara ketahuan. Kalau hard disk saudara dibuka, gak usah saudara datang ke surga, hard disk saudara dicabut, dibawa ke surga dilihatin. Aduh, ini jam segini nonton film porno nih. Waduh. Saya sudah pernah tangkap, jangan pikir kami hamba Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti begitu. Saya ketemu di Bandung, bukan di Atlanta, enggak. Nanti saya nggak boleh pulang di sini. Kalau di sini saya diikat nanti. Saya kan dari ITB, saya tahu apa yang dibuka itu. Komputer itu kan cuma satu persoalannya kan. Input sama output sama kan? Iya kan? Input sama output sama, itu hukumnya komputer. Apa yang Anda buka, jamnya sampai berapa, itu bisa kelihatan. Selain historinya juga bisa dilihat kan. Sekali waktu saya masuk ke dalam satu gereja, gembalanya saya kenal, ganteng, istrinya cantik, wah pemain saxophone, keren lah.
pendeta jadi pemain musik tuh keren ya, habis lah, dicintai banyak orang, termasuk istri-istri orang. Iya, itu waduh, saya bilang, boleh nggak saya pinjam desktop kamu? Oh boleh. Dia pergi ke kamar mandi, saya mau lihat email, saya bilang, waktu saya buka saya iseng lihat historinya dia. Alah, dia datang, bilang, sorry pastor, ini tanggal segini, jam segini siapa yang buka ini? Komputer, saya bilang. Itu komputer ruangan kerja dia. Kalau sekarang kan lewat modem kan masuk ya. Kalau saudara di depan itu ada misalnya ada orang yang pakai pakaian yang begitu full press body, tahu full press body? Yang pakaian adiknya yang dia pakai gitu loh. Wow. Itu yang nampak pusernya kemana-mana gitu. Saudara sana pasti akan bilang, sis, bisa nggak cair blazer satu gitu untuk menutup begitu. Nanti saudara nggak bisa nyembah Tuhan. Dia nyembah Tuhan, saudara lihat underwear-nya kan celaka. Dia ngangkat begini, di belakang kelihatan, nggak jadi Tuhan, nggak bisa nyembah Allah. Saudara bisa bilang di sana. Tapi kalau dia lewat kabel telepon, dia lewat modem, lewat wifi, siapa yang bisa larang? Siapa yang bisa larang? Gak ada yang bisa larang. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya Tuhan menghapus itu dari pikiran saya? Saya bertemu dengan banyak pasangan suami istri, ketergantungan, adiktif dengan hal seperti itu. Iblis itu lebih pintar saudara, dia bapak pendusta, dia bapak pencuri, dia sudah belajar 6.000 tahun. Mungkin bahkan lebih, saudara baru belajar berapa, nggak sampai 70 tahun. Pasti lebih pandai dia soal tipu menipu. Benar nggak? Jangan lawan dia jagonya. Yang kita perlukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yang kita perlukan Roh Kudus, Tuhan cabut hal-hal seperti itu dari pikiran. Nah yang bisa menghapus itu cuma Roh Kudus, saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa menghapus itu dari pikiran saudara. Ini bisa sampai besok nanti. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Banyak peristiwa dalam hidup kita, kejadian dalam peristiwa kita. Di sana ada Yesus, tapi karena mata kita hanya kepada persoalan, kita tidak melihat Yesus ada di sana. Mungkin karena saudara tidak bekerja, atau mungkin karena saudara dipecat, mungkin karena saudara mengalami kecelakaan, mungkin karena saudara mengalami apa saja dalam hidup saudara. Di sana ada Tuhan. Sekarang tergantung mata kita. Kita sedang melihat Tuhan atau melihat masalah. Ayo, mari kita ubah perspektif kita. Mari kita ubah perspektif kita. Lihat Tuhan ada di mana-mana. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah bisa hadir dimanapun. Kemarin saya bertanya kepada teman-teman dari Atalanta berdoa, bisa nggak kalian membuktikan bahwa iblis itu tidak maha tahu? Itu pertanyaan yang saya terima dari Tuhan ketika saya berjalan ke kaki ke Golgota, jalan di Via Dolorosa. Sampai berapa kali Tuhan bertanya, saya tidak tahu jawab. Sampai akhirnya saya tiba di salib, bekas salib Golgota. Tuhan dengan iba bertanya kepada saya, bisakah engkau membuktikan bahwa iblis itu tidak maha tahu? Saya terdiam, saya katakan, aku menyerah Tuhan, aku tidak tahu. Kemudian Tuhan mengatakan, kalau iblis itu maha tahu, maka seluruh pohon yang ada di Israel ini akan dia potong, dia bakar supaya tidak ada salib. Right? Karena dengan salib dia kalah. Itu hebatnya Tuhan. Sering sekali kita mungkin kalah di pandangan manusia, tidak jadi masalah. Asal Anda on track dengan Tuhan, tidak jadi masalah. Sekarang persoalannya, Tuhan saudara on track gak sama Tuhan? Sejalan gak dengan Tuhan? Kalau saudara sejalan dengan Tuhan, apapun kata orang, I don't care. Yakin itu. Kalau saudara jalan sudah sama dengan Tuhan, jangan pedulikan apa kata orang. Pedulikanlah kata Tuhan. Amin.
Amin. Sekarang keras. Amin. Saudara pagi-pagi tadi berdoa kan sama Tuhan? Oke, berdoa kan? Paling tidak isinya begini kan? Tuhan, selamat pagi. Kuserahkan hidupku, tubuh dan jiwaku dan rohku ke dalam tangan-Mu. Pimpin aku dalam menjalani hari ini. Nah, sekarang kita bertemu. Saya agak jengkel, saya agak jengah, saya agak gak suka kalau ketemu sama orang. Puji Tuhan, kebetulan Pak ketemu dengan Bapak hari ini. Kebetulan. Lalu tadi berdoa nggak pagi? Iya. Kok kebetulan? Itu kan kehendak Tuhan. Ayo, hilangkan kosakata kebetulan dalam hidup Anda. Karena itu kosakata bukan orang yang percaya. Kalau kita saat ini sudah percaya sama Tuhan, tidak ada kata kebetulan. Kita ketemu sama setiap kejadian, kita ketemu sama orang, kita ketemu sama peristiwa. Itu karena kehendak Tuhan, Tuhan ada di sana. Karena kita sudah menyerahkan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Maria Magdalena, dia tahu persis itu. Dia tahu persis, dia menangis. Yang dia tanyakan cuma Yesus, bukan yang dia tanyakan yang lain. Dia tanyakan ketika dia ketemu Yesus di ayat 14. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Kurang ajar. Kuncen gitu dia pikir tuh. Kuncen tau ya? Penunggu taman itu kunci penjara, kunci apa? Kunci tempat pemakaman gitu. Dia kira itu, aduh, ini itu penglihatannya karena dia terfokus kepada Yesus yang manusiawi. Dia pikir Yesus yang sudah roh itu adalah penunggu taman. Coba perhatikan baik-baik. Dia menyangka begitu. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Pertanyaan besarnya adalah, sanggup nggak Maria mengangkat dia kalaupun dia ketemu ditunjukin mayatnya di sana? Sanggup nggak? Pasti nggak sanggup. Tapi dia suka nggak jago nih, suka lebay. Dia pikir, Tuhan, tunjukkan di mana dia kau taruh. Nanti aku mau ngambilnya dan dibawanya lagi ke kuburan. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa itu nggak mungkin dia lakukan. Wong kalau orang mati nggak tahu ya. Saya nggak tahu di sini ya. Tapi kalau orang mati itu kalau sudah jadi mayat itu bingung saya, tambah berat. Itu diangkutnya sampai kadang-kadang sama 6 orang kan, sama petinya gitu ya. Kok jadi tambah berat banget gitu loh. Saya heran, apa tambah berat karena dosanya atau karena apanya gitu loh. Tapi saya melihat begitu. Kemudian Tuhan, jikalau Tuhan, dia menuduh lagi. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. The right man on the wrong place. The right man on the wrong place. Yesus ada di tempat, Yesus yang benar ini ada di tempat yang salah. Karena dia langsung dituduh bahwa dia yang mengambil mayat itu. Aduh, nggak enak banget ya. Ada nggak